Selamat pagi, Om Swastiastu. Berjumpa kembali pada mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan di masa pandemi COVID-19 dengan materi indikator keberhasilan produksi massal. Dengan saya sendiri, Agus Puspartono. Seperti biasa, sebelum Bapak menjelaskan materi, ada baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, mengidentifikasi keberhasilan manajemen produksi. Kedua, memahami ukuran kinerja sistem produksi dan produktivitas mesin. Kalau berbicara indikator keberhasilan produksi massal merupakan bagian dari kegiatan manajemen produksi. Untuk dapat menilai suatu perusahaan berhasil atau tidak, cara yang paling mudah adalah melihat laba atau keuntungan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila memperoleh keuntungan di dalam kegiatan atau proses produksinya. Sedangkan untuk menilai seberapa besar keberhasilan tersebut, perlu ada indikator-indikator tertentu untuk menilai kinerjanya. Indikator-indikator tersebut ditinjau dalam bentuk ukuran kinerja perusahaan. Berapa ukuran kinerja yang perlu dilihat sebagai tolak ukur keberhasilan produksi massal? Ada 3 faktor yang bisa Bapak sebutkan. Pertama, keberhasilan manajemen produksi. Ukuran kinerja manajemen produksi. Kedua, ukuran kinerja sistem produksi. Ketiga, ukuran kinerja produktivitas mesin. Pertama, kita akan berbicara tentang ukuran kinerja manajemen produksi. Keberhasilan di dalam manajemen produksi itu diukur melalui beberapa tahapan. Pertama, produktivitas. Salah satu ukuran dari kinerja manajemen produksi itu jelas adalah produktivitas. Produktivitas yang dimaksud di sini bukan hanya seberapa besar output perusahaan, tetapi lebih kepada tinjauan seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Produktivitas dikatakan meningkat apabila terjadi peningkatan produksi dengan efisiensi penggunaan sumber daya yang lebih baik. Produktivitas dalam kegiatan produksi massal ini sangat berpengaruh kepada tingkat keuntungan perusahaan. Tahap yang kedua, kapasitas. Kapasitas produksi yang dimaksud adalah kemampuan maksimal yang dapat dicapai oleh kegiatan produksi atau proses produksi itu sendiri. Kapasitas produksi dalam suatu perusahaan ditentukan oleh berbagai macam faktor. Misalnya seperti kapasitas mesin, kemampuan mesin, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku, terakhir jelas kapasitas modal. Dalam kegiatan produksi massal, sinergi keberapa faktor tersebut, baik itu modal, bahan baku, mesin, tenaga kerja, itu merupakan faktor-faktor yang sangat dibutuhkan. Faktor yang ketiga, kecepatan pengiriman, kelancaran alur pengiriman.
Produk-produk hasil kegiatan produksi harus segera didistribusikan oleh bagian pemasaran kepada semua retail, agen, distributor produk. Itu harus segera dipasarkan. Kelancaran dan kecepatan pengiriman hasil produk tersebut menggambarkan keberhasilan manajemen produksi dalam menjalankan peranannya. Pada kegiatan produksi massal, di mana perusahaan berusaha menghasilkan produk sebanyak-banyaknya, maka kecepatan dan kelancaran arus pengiriman sangat dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat terus berjalan tanpa terjadinya penimbunan produk. Berarti di sini ada sinergi antara bagian marketing dengan bagian produksi sehingga tidak terjadinya penumpukan produk. Faktor keempat, konsistensi kualitas produk. Masalah yang biasanya sering muncul pada produksi massal adalah konsistensi kualitas produk. Manajemen produksi yang baik harus mampu menjamin kualitas produk dari kegiatan produksi massal tidak berubah dari waktu ke waktu. Berarti kualitasnya harus konsisten. Kualitas produk yang dihasilkan harus selalu sesuai dengan standar produksi yang telah ditetapkan. Hal ini juga sebagai upaya untuk selalu menjaga kepuasan customer atau konsumen itu sendiri. Berarti harus itu konsisten tetap kualitas produknya. Faktor yang kelima, kecepatan proses produksi. Kecepatan proses produksi menjadi indikator kelancaran dari proses produksi itu sendiri. Kecepatan proses produksi menunjukkan bahwa kegiatan produksi berjalan baik tanpa ada kendala di dalamnya. Itu harus dijamin untuk menuju keberhasilan daripada manajemen produksi. Faktor yang terakhir itu jelas fleksibilitas. Layout atau tata letak mesin dan alur produksi diatur sedemikian rupa sehingga kegiatan produksi mampu menghasilkan beberapa varian produksi tanpa perubahan signifikan, sehingga perusahaan dapat memenuhi beberapa selera konsumen yang berbeda tanpa adanya perubahan biaya dan waktu secara signifikan pula. Itulah 6 faktor keberhasilan manajemen produksi. Berbicara ukuran kinerja sistem produksi, ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu biaya produksi, kualitas produk jasa, terakhir kualitas pelayanan. Biaya produksi. Biaya produksi bisa meliputi semua biaya yang muncul akibat dari proses menghasilkan produk maupun jasa. Untuk menghasilkan produk atau jasa yang terjangkau oleh customer, itu biasanya diperlukan perhitungan biaya seefisien mungkin dari semua faktor biaya yang mungkin timbul. Kualitas produk atau jasa. Dalam menentukan pilihannya, konsumen tidak hanya melihat pada harga yang ditawarkan. Kualitas produk atau jasa juga menjadi bahan pertimbangan customer. Sehingga ukuran kualitas produk maupun jasa juga harus dipertimbangkan, baik dari segi harga yang ditawarkan. Ukuran kualitas produk maupun jasa harus disesuaikan dengan selera customer, selera konsumen. Bukan standar yang ditetapkan oleh produsen secara sepihak. Berarti bukan kemauan dari perusahaan itu sendiri, tetapi mengacu kepada
selera konsumen. Nah, mengenai kualitas pelayanan, ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan konsumen di dalam menentukan pilihan terhadap suatu produk maupun jasa. Yang pertama, ketersediaan produk maupun jasa itu sendiri, di mana konsumen cenderung memilih produk yang telah tersedia daripada menunggu ketersediaan produk maupun jasa yang dibutuhkannya. Berarti konsumen akan akan memilih langsung, walaupun keinginannya beda, tetapi dia tidak mau menunggu produk yang diinginkan, tetapi ketersediaan produk itu di pasaran. Kedua, kemudahan mendapatkan produk. Konsumen akan selalu berpikir praktis, di mana cenderung memilih barang maupun jasa yang mudah mereka dapatkan. Itu harus kita menjadi pertimbangan seorang produsen. Terakhir, kecepatan pelayanan. Kecepatan pelayanan yang diharapkan oleh customer atau konsumen yaitu jelas kecepatan dalam pengiriman maupun kecepatan dalam penyediaan, membuat maupun memproses produk ataupun jasa yang dikehendaki oleh customer. Itu ukuran kinerja sistem produksi. Kalau berbicara ukuran kinerja produktivitas mesin, bisa diukur melalui 3 indikator, yaitu availability, performance, quality. Availability itu biasanya itu ketersediaan, performance itu kinerja, quality kualitas. Nah, dari ketiga faktor itu, sebuah perusahaan itu mengharapkan 100%, baik dari availability-nya, performance-nya, maupun dari kualitasnya. Misalnya, sebuah performance 100% artinya mesin produksi dapat bekerja cepat, tepat, sesuai dengan rencana produksi. Kalau availability-nya 100% atau ketersediaannya 100%, artinya mesin produksi selalu tersedia dan tidak pernah berhenti beroperasi sesuai dengan waktu perencanaan produksi. Kalau kualitasnya 100%, berarti artinya tidak terdapat kerusakan atau cacat produk selama proses produksi berlangsung. Kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan OEE, Overall Equipment Activities. Sistem ini menggunakan 3 indikator tadi, yaitu availability, performance, kualitas, equality. Nah, tahap pengukuran OEE yang pertama memulai dari pengukuran manual. Yang kedua, fokus pada kerugian. Yang ketiga, menetapkan target tambahan. Yang keempat, memantau segala kendala. Yang kelima, terakhir, hati-hati dalam membuat perbandingan. Nah, itu tahap pengukuran OEE. Kita kembali, di mana yang Bapak dapat simpulkan bahwa di dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu produksi massal dibutuhkan indikator, di mana indikator tersebut akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu produk. Indikator keberhasilan produksi massal merupakan bagian dari proses kegiatan yang sedang berlangsung dalam manajemen perusahaan yang dioperasikan dengan sistem informasi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam melaksanakan
strategi perencanaan yang sudah disusun, maka pihak manajemen perlu melakukan pengukuran atas produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan operasi produksi massal. Kata pada pertemuan ini Bapak tutup. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.